Sahabat Cesar, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Pada episode kali ini, podcast CFCD akan ngobrol-ngobrol nih kembali dengan Mas Insinyur Tendi Supriyatno MBA dengan topik yang lebih unik. Akhir-akhir ini muncul pemikiran bahwa CSR tadi perlu dikoordinasikan sehingga ada gagasan untuk mengadakan Badan Koordinasi CSR. Pertanyaan dari kita sekarang dan perlu kita diskusikan, perlukah Badan Koordinasi CSR di Indonesia? Mas Tendri, ya selamat datang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam hangat dulu. Ya, jadi salah satu amanah di pasal 74 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 ya. Memang dulu sempat ada gejolak tuh ya, pro kontra lahirnya pasal 74 bahwa setiap perusahaan yang bergerak menggunakan sumber daya alam wajib harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR waktu itu diterjemahkan oleh para perumus undang-undang ini sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi nanti kalau kami bicara CSR sama dengan JSL ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Officially ya. Nah, akhir-akhir ini kan ada dengar nih termasuk Mas Tendri digadang-gadang kan ya. Untuk mengembangkan suatu lembaga Badan Koordinasi CSR atau Badan Koordinasi TJSL di Indonesia. Menurut Mas Tendri gimana? Perlu nggak sih lembaga koordinasi? Sebetulnya kalau CSR. menurut saya perlu. Nah, Perlu, barangkali ya. ya perlu ya, karena cuman barangkali yang harus kita betul-betul perhatikan itu bagaimana tentang accountability-nya, tentang GCG-nya itu barangkali memang harus diperhatikan dengan betul. Ya, tetapi bahwa kebutuhan badan sejenis itu sebetulnya sudah mengejawantah di level-level misalkan provinsi, kabupaten. Mereka ada tuh, ada tim ya. Ada forum, timnya, forum ada forumnya, CSR ya. forum CSR, bahkan banyak dulu keluar ya, SK-SK gubernur. Nah, cuman seringkali begini, ya, apakah dengan dikumpulkannya tadi, ya, itu status hukumnya apa? Itu yang jadi pertanyaan kan? Apakah lembaga pemerintah atau Kan lembaga swasta oh ya, itu ya? enggak, seakan-akan kan itu kan sebagai ada pemasukan. Oh, oke. Ya, dimasukkan ke dalam APBD pada waktu itu banyak. Fenomena ini udah cukup merebak gitu ya. Nah, kemudian banyak protes dilakukan karena seringkali ini ada question tentang bagaimana kebijakannya. Karena ini kan pooling dari dana CSR nih dikumpulkan, taruhlah masuk ke dalam satu pot tertentu ya. Pertanyaannya adalah pada waktu spending dana tadi itu harus ada persetujuan dari DPRD. Pertanyaannya, apakah jadi seperti APBD jadinya? Memang jadi bagian dari APBD. Bagian APBD. Akhirnya, ya, karena kemudian termasuk ke radar kebijakan yang harus disetujui oleh DPRD. Pertanyaannya, apakah yang dikerjakan sama korporat tadi itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan korporat tadi dan menimbulkan sebagai kewajiban dari para korporat tadi dan bagaimana spendingnya belum tentu match sehingga appropriation ya dari dana CSR yang ingin dibelanjakan oleh korporat misalnya belum tentu sejalan dengan strategic manajemen bisnisnya ya. Barangkali nggak perlu strategic manajemen dulu ya. Kewajiban misalnya dana CSR perusahaan untuk pengolahan IPAL misalnya. Kan lebih bagus harus di-spend sendiri oleh perusahaan. Karena apa? Itu adalah bagian daripada responsibility karena dia dilarang dilarang untuk mendispose ya limbahnya ke open water, ke sungai, ke laut dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu by definition adalah kegiatan CSR. Bagian integral daripada operasi perusahaan dalam rangka mengurangi dampak buruk risiko terhadap limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Pertanyaannya, itu kan corporate policy banget. Nah, kalau definisi CSR-nya sampai ke situ, bayangin kayak apa repotnya tuh perusahaan. Karena seakan-akan mendadak hilang hak-haknya
untuk mengeksekusi sesuai dengan kebutuhan operasionalnya atau memitigasi dampak-dampaknya. Nah, ini jadi bahwa itu perlu, tetapi harus ada precaution. Ada kehati-hatian bagaimana memisahkan dan mendefinisikan tentang dana CSR itu seperti apa. Karena seringkali orang juga mix up nih. Tapi koordinasi kan tidak harus dana ya. Koordinasi itu bisa sistem informasinya, datanya, kelompok sasaran yang harus ditarget. Pemerintah harus menyarankan ini loh yang perlu ditarget karena terkait dengan SDG 1, ini target 2. Oh, ini di sekitar perusahaan Anda. Jadi gimana kalau prinsipnya tadi perlu badan koordinasi tapi substansinya tidak termasuk dana gitu atau gimana? Bisa dana juga, cuma dengan precaution tadi, ya. Nah, karena misalnya, ya bisa juga dana, bisa juga tidak. Misalkan contoh, kita kasih contoh aja, misalnya sebuah perusahaan ingin berkontribusi terhadap peningkatan gizi masyarakat seputar perusahaan. Ring 1. Ring 1 misalnya, karena di situ banyak ditemukan stunting, bla 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 dan sebagainya, ya. Ibu meninggal, ya, ibu hamil meninggal dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dengan adanya badan ini kemudian diskresi untuk spendingnya akan ditarik? Sangat tidak lucu. Bisa memperparah masalah. Memperparah masalah. Nah, oleh karenanya itu yang harus di-crafting betul, didesain dengan benar supaya yang pertama, definisi dana CSR-nya harus jelas dulu. Yang kedua, ya kebijakan-kebijakan. Kalau link dengan kebijakan-kebijakan yang extended responsibility perusahaan, masih kita tetap serahkan pada perusahaan. Tetapi untuk pentingan pendataan bagi pembangunan nasional, saya sepakat dengan Prof. Dengan Prof. Hadin, bahwa kita ini kan nggak punya data yang real. Berapa sih sebetulnya dana-dana CSR yang bertebaran berseliweran ya di Indonesia nih? Blank kita. Ada yang bilang 100 miliar setahun, 1 triliun, 100 triliun, ada yang 80 triliun, 150 triliun, how much? Nah, kita hanya bisa proksi aja pendekatan dari rasio tax. Nah, tetapi bayangkan tax ratio kita juga masih rendah, masih 14%, jangan lupa. Sehingga andai kata ya Prof. Hadin mencoba melakukan proksi pendekatan pakai itu juga masih understated. At least ada angka yang dimunculkan dulu gitu ya. Masih understated. Tapi artinya membucakan harapan bahwa come on guys, ternyata ini much bigger seperti yang kita bayangkan. Karena approach-nya kalau dilihat dari tax ratio. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi sebagian yang sifatnya memang nasional seperti perbankan, di semua kota ada bank kan ya. Berarti tanggung jawab social responsibility-nya sebenarnya bisa dikatakan nationwide gitu ya. Nggak ngitung ring 1, ring 2 lagi gitu saya kan. Nah, seperti itu kan berarti kontribusinya bisa saja hal-hal yang sifatnya urgent secara nasional ya, tanpa mengabaikan bahwa setiap unit usaha tadi juga harus punya tanggung jawab sosial, meminimalkan risiko pada sekitarnya tadi ya. Nah, itu dari sisi dana. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya tadi, untuk mencapai target-target misalnya kemiskinan, perbaikan gizi, kesehatan atau penyakit, itu kan sebenarnya perlu dipetakan supaya nggak ada overlap antara dana APBN, APBD dengan dana yang dilakukan langsung oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu tadi diberikan saja misalnya map, perusahaan X di Kalimantan Timur, Samarinda, ini loh sasaran-sasaran by desanya. Kalau bicara tentang kemiskinan, bicara stunting, kalau kamu punya UMKM, sini nih, karena APBD nggak sanggup sampai ke sana. Dana desa ada, tapi ternyata dialokasikan untuk apa? Hasil musrenbang gitu ya. Nah, menurut Mas Tendri, betul nggak sih kalau memang nanti badan itu lahir, salah satu yang sangat urgent itulah sistem informasi pendataan, ya, dan itu dengan era digital sekarang harusnya real time gitu ya. Mudah. Begitu dia 6 bulan sudah terperbaiki, udah ada informasi, ini udah hijau gitu ya, nggak merah lagi gitu kan, titik-titik tadi. Nah, area apa lagi kira-kira ya? Oh, sebetulnya peran dari lembaga ini bicara CSR, bayangkan ya, kita imajinasikan ya, bahwa mohon maaf lah ya, dulu-dulu ya korporasi dengan pemerintah daerah itu gapnya lebar. Korporasi punya teknologi,
ya kan? Orang-orang ahli. Pakar, ya kan? Dana. Jadi when we are talking about CSR, kita hanya jangan dulu berbicara soal uang, tapi resources yang lain. Services juga ya, karena punya klinik juga kadang-kadang. Betul. Bayangkan mereka punya klinik juga serving the people, ya, yang sekitarnya. Bisa bayangkan, tapi itu kan unrecorded. Ya kan? Di dalam sistem kesehatan nasional. Padahal dia berkontribusi. Nah, jadi belum lagi misalnya ya sharing knowledge, bagaimana membantu masyarakat desa. Mungkin tidak melibatkan uang, tetapi melibatkan knowledge, melibatkan teknologi. Nah, saya menemukan di KPC kemarin nih. Jadi ini ada SMK kejuruan yang mengembangkan dimensi digital. Ya, ada course-course digital mata ajaran yang itu diinisiasi oleh tadi perusahaan tadi untuk kami bisa jadi kayak guru tambahan gitu. Karena di perusahaan ini lebih update nih ilmu komputasi digitalnya ternyata dibanding di sekolah. Jadi sekolah merasa bersyukur banget tuh kehadiran dari orang-orang jago-jago IT digital di perusahaan tadi di sana, betul. Nah, iya, makanya kembali lagi waktu kita berbicara soal contribution dari korporasi, we are not just talking about money, tetapi juga expertise, expertise, skill, jasa, ya kan? Bayangkan ya, di Belanda itu banyak ya perusahaan-perusahaan itu membantu masyarakat ya untuk mengintroduce teknologi pertanian dan sebagainya. Di sini pun juga sudah mulai ya, udah banyak juga mencoba membantu bagaimana tentang konsep-konsep pengadaan pangan, sustainability, ketahanan pangan dan sebagainya. Konsep-konsep itu minimal banget. Itu perusahaan memiliki itu. Betul. Bagaimana berbagi dengan masyarakat. Jadi pada waktu kita berbicara soal CSR, itu not just sharing the money, how much money we spend, tetapi juga how much resources, how much resources yang bisa berbagi. Oleh karenanya nanti pendanaannya, kalaupun lembaga itu ada, ya, misalkan ya, inisiatif-inisiatif untuk pelatihan-pelatihan anak-anak, ya, yang difabel, ya kan itu spendingnya biarkan mereka lakukan. Karena bayangkan kalau terpusat, itu bisa jadi disaster. Banyak banget kegiatan-kegiatan CSR yang dari perspektif korporasi dibutuhkan oleh mereka, dan kemudian akan terhambat oleh kebijakan. Bahkan tempat lesson learn ya, tempat bertukar sharing informasi kan. Oh yes, bertemu, kamu udah melakukan apa, kamu kok dengarnya hebatnya apa gitu ya. Benar, jadi media untuk sharing juga. Nah, dengan adanya lembaga ini, pemerintah bisa melakukan mapping, Bro. Ya, sebetulnya masalah-masalah sosial dihamparkan di meja. Kamu perusahaan, you may contribute di sini, ini masalah-masalah. Misalkan ya, stunting sedang merajalela di suatu tempat. Bisa nggak sih kita tanda petik ya, kita ajak kawan-kawan, bukan mobilisasi ya, kita ajaklah. Sebetulnya dalam beberapa hal, apa yang dilakukan oleh BUMN Peduli sudah mendekati konsep itu. Sudah mendekati beberapa konsep itu. Sudah kita lihat ya. Sudah kita lihat ya, bagaimana Posyandu juga ya. Mereka berinisiatif ya dengan mencoba dengan ya tentu dengan powernya menteri ya. Itu bagaimana mengajak korporasi BUMN untuk bersama-sama melakukan kegiatan-kegigiatan CSR bersama. Gizi kesehatan. Banyak. Misalkan ada gunung meletus, ya mereka mencoba membuat dapur umum dan sebagainya. Nah sekarang bayangkan, ya kalau itu tidak dikoordinasikan, ini baru skala kecil ya, level BUMN top. Nah bayangkan kalau ini terjadi secara nasional, puluhan perusahaan tentu butuh lembaga dengan kekuatan pendataan IT support yang bagus. Nah jadi pada waktu nantinya kalau memang itu diperlukan, gitu ya, menurut saya diperlukan. Tadi diperlukan, perannya sudah mulai kita bicarakan. Satu lagi positioningnya bagusnya di mana nih? Di bawah suatu kementerian atau di bawah presiden langsung atau di bawah Wapres atau di positioningnya menurut Mas Tendri gimana nih? Mungkin kalau koordinasinya bisa di bawah Menko Ekonomi, koordinasinya Menko Perekonomian. Tapi bisa juga langsung presiden, ya karena apa? Karena kita pingin ya bahwa kita kan kita lihat begitu concernnya presiden kita, ya tentang
kemiskinan lah, pangan lah. Nah sekarang bagaimana kalau korporasi-korporasi itu diintegrasikan di dalam kegiatan-kegiatan public policy yang digelar oleh pemerintah supaya ada sinergitas di situ. Nah ini barangkali melalui lembaga ini sehingga bisa terjadi komunikasi. Mas Hendri ingat nggak ada pernah PP setelah undang-undang itu kan lahir PP tentang tanggung jawab sosial dan ya TJSL. Kalau nggak salah di situ dinyatakan bahwa besarnya dana CSR setiap perusahaan ditetapkan rapat komisaris dan mempertanggungjawabkannya juga oleh pimpinan perusahaan di rapat komisaris. Nah, ini kira-kira nanti kalau tadi ada dana yang dialirkan ke badan tadi, itu masih relevan itu dengan regulasi tadi ya? Soal keputusannya silakan aja. Memang itu kan internal decision daripada sebuah perusahaan. Mekanismenya seperti itu. Mekanisme GCG-nya memang seperti itu. Ya setiap spending memang harus disetujui juga oleh komisarisnya. Ya apropriasinya. Gitu ya. Memang begitu, Prof. Oke. Gitu. Jadi no problem ya dengan ada PP tadi ya. Kemudian setelah decision has been made, setelah dibuat, baru ya berkoordinasi dengan badan ini. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah kita akan punya data yang besar, data resources sumber daya, ya bayangkan, ya itu kemudian misalkan ya bagaimana perusahaan-perusahaan itu ya bisa berkontribusi kepada masalah-masalah real. Sekarang itu masing-masing nggak tahu masalah-masalah sosial. Ya benar. Sama-sama nggak tahu. Jadi hanya tahunya setelah dia masukkan ke sustainability report, tapi yang masuk sustainability report kan baru berapa ratus perusahaan kali ya, belum banyak ya mengungkap. Dan siapa yang mengkodifikasi itu? Nggak ada. Nggak ada. Nah sekarang dengan lembaga ini ya kita bisa minta semua perusahaan itu dalam bentuk apa? Sekarang gini ya, untuk tujuan lapor ke PBB aja kira-kira. Iya, subsidi pernah ditanya dulu ya. Bayangkan, kita kelimpungan untuk menyediakan data itu. Ya, berapa sih misalnya ya? Kontribusi swasta di dalam pencapaian SDGs. Pencapaian SDGs, misalkan kemiskinan. Datanya di mana? Nggak ada. Jadi memberikan fasilitasi itu ya. Memfasilitasi itu lapor masing-masing ya. Nah tentu perlu kelembagaan formal supaya memiliki power ya untuk minimal banget ngumpulin datanya. Nah bayangkan ya, secara legal saja hari ini sebetulnya Bappenas itu kan diminta sebagai koordinator pelaksana SDGs. Di tapi Indonesia. Coba kita lihat datanya. Juga saya bilang ya ini kelihatannya understated nih yang dilaporkan sama. Mudah-mudahan dengan ada badan koordinasi nanti jadi semakin baik dan mendekati yang sesungguhnya. Ya itu baru satu aspek, Prof. Ya baru satu aspek tentang reporting. Lebih dari itu adalah bagaimana supaya petanya itu juga kelihatan. Hari ini pemerintah harus menyediakan peta. Misalkan kita gampang aja lah, peta stunting. By desa, by RW, lingkar perusahaan. Nah, kemudian, guys, korporasi, ini loh masalah-masalahnya. Silakanlah Anda. Nah, sehingga programnya lebih terstruktur, ya, step by stepnya lebih termonitor, capaiannya juga bisa lebih jelas ya. Udah berapa persen tercapai? Bisa terukur. Sehingga kita bisa klaim, PBB. Ya, Indonesia progres udah mencapai ini. Nah, kemarin kan memalukan kan, seakan-akan kita underdog nomor 60 urutan nomor 60 sekian lah. Ya, saya yakin itu understated angkanya. Karena banyak data yang belum terkumpulkan. Dengan lembaga ini minimal banget, Kemudian ide-ide, masalah-masalah nasional hari ini misalnya, ya, terlepas daripada agenda politik. Ya, betul bahwa tentang makan gratis bergizi. Makan bergizi gratis. Bergizi gratis. Itu agenda politik. Tetapi coba kita lihat, dia memiliki perspektif strategik untuk mencapai Indonesia emas 2045. Jadi bukan isu politik semata, tetapi bahwa itu dijadikan agenda ya dalam rangka pencapaian. Justru menurut saya sebagai seorang gizi ini udah
79 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya Pak orang gizi itu mencita-citakan ada lembaga gizi. Justru tanpa ada dorongan dari orang gizi, presiden kita udah punya ide membentuk menteri koordinator pangan coba. Dari dulu kan sebenarnya departemen-departemen yang berkaitan dengan pangan perlu dikoordinasikan. Akhirnya baru sekarang. Belum tentu presiden masa depan akan mempunyai pikiran seperti ini. Jadi menurut saya keputusan politik ini justru keputusan politik yang luar biasa melihat jauh ke depan. Karena mampu mendeteksi the real problem of this nation. Dan bahkan pangan dianggap tuh bagian ketahanan nasional. Itu kan luar biasa ya. Oh, ketahanan nasional. Bayang nggak, Prof? Ya, misalnya di Indonesia panen, gagal panen. Suppose lah begitu. Kemudian ada tsunami. Tidaklah kapal. Mau starving kita. Ya kan? Sama. Pangan lah, energi lah, air lah. Itu kan yang diaddress oleh presiden kita. Kebutuhan dasar banget. Kebutuhan dasar banget. Nah, itu saja udah 70 tahun merdeka masih belum tertangani dengan baik. Nah, sekarang korporasi. Ayo sama-sama. Gitu ya. Ya. Nggak usah takut mana uangnya. Ya barangkali itu bisa menjadi nomor sekian. Tetapi please report what you have been doing. Laporkan apa yang Anda kerjakan, ya. Kita supaya bisa juga sebagai dirijen. Ya. Di level badan koordinasi tadi. Badan itu hanya koordinasi aja. Bagaimana sebagai dirijen supaya kebijakan-kebijakan terarah ke sana. Misalnya, ya kan? Secara nasional tidak atau belum ada mekanisme untuk memberitahu korporasi. Saya kan orang korporasi, sekian belas tahun di korporasi, kayaknya nggak pernah deh ya diberitahu oleh negara bahwa harus gini. Badri, negara ini menghadapi masalah kayak gini, yuk kontribusi dong. Atau barangkali saya cuma pegawai, barangkali nggak nyampe lah. Kayaknya ke pembangsaan juga nggak nyampe. Ya, kan? Waktu direktur PTPN dulu ya udah ada, belum ada ya. Belum ada. Iya, jadi justru timbul dari dalam ya. Belum ada. Ada himbauan dari menteri ajak. Oh, ada, ya. Ada. Oh ya, karena BUMN ada. BUMN. Tapi kan skalanya lebih kecil. Bayangkan. Bina lingkungan dulu ya, sebelum TJS. PKBL. Iya, PKBL. Bayangkan kalau model seperti ini yang miniatur yang udah dikerjakan, di-expand jadi bangsa Indonesia, jadi level nasional dalam bentuk badan tersendiri. Nah, itu kan dampaknya akan jauh lebih luas. Karena apa? Jauh lebih efektif, jauh lebih terkoordinasi, dan ya pemahaman terhadap konsep-konsep CSR untuk masyarakat menjadi lebih benar, lebih lurus. Karena banyak banget ya kegiatan-kegiatan itu, mohon maaf lah ya, menimbulkan moral hazard juga, jangan lupa. Ada ya orang-orang jadi tukang palak, mana dong dana CSR? Karena misunderstanding ya bahwa dianggap collecting fund, no, gitu ya. Nah, jadi bagaimana mungkin ke orang-orang kayak gini kita ajak ngomong, masalah di kampungmu apa? Masalah di kampungmu apa? Mari kita gerakan partisipasi. Mari kita gerakan partisipasi. Mana perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab? Ya, siapa yang harusnya sepatutnya untuk take care of this social problem? Nah, kan itu kan lewat koordinasi. Baik. Kalau boleh Mas Hendri kasih closing statement barangkali dari pertanyaan kita tadi, apakah perlu badan koordinasi CSR di Indonesia? Barangkali 1 menit silahkan kata penutup. Ya, menurut saya sih sangat perlu. Ya. Nah, karena apa? Pemerintah ini memang membutuhkan resources. Saya akan mencoba menghindari uang. Ya, karena bisa skill, bisa teknologi, jasa, waktu ya. Banyak ya voluntary program di perusahaan itu ngajar. Oh, saya ingat dari PT Pupuk ya. Yang menurunkan orang bersama petani itu ya. Karena begini, Prof, ya. Karena apa? Ya, ternyata buat korporasi juga bagus. Kalau pegawai-pegawainya itu punya sharing untuk berbagi dengan masyarakat, dia juga belajar. Ternyata ya, itu melunakkan hati, ya, memberikan motivasi berkontribusi pada masyarakat. Dan ini ada studi yang menarik ya. Saya lupa. Kalau perusahaan pegawai itu udah punya spirit of giving,
ya nanti spirit of taking-nya tanda petik Oh iya itu agak berkurang karena malu lah, ya kan? Jadi di situ diajarin juga oleh korporatif, oleh perusahaan di mana dia bekerja untuk berbagi dengan masyarakatnya. Nah sehingga sekarang ya kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu melakukan wrongdoing, malulah. Ya, nah jadi dari segi psikologi karyawan itu juga baik sebetulnya. Ya, nah sekarang bagaimana kalau ini bisa digajikan skala gerakan nasional. Contoh lagi misalkan yang konkret hari ini. Bayangkan ya, kalau India ekspor tenaga kerjanya jadi CEO-nya Google. Indonesia ekspor tenaga kerjanya jadi jongos, jadi pembantu. Ini sebetulnya dalam beberapa hal sangat merugikan tentang nama baik kita di mata bangsa-bangsa yang lain. Nah sekarang mau nggak sih badan ini ya mengkoordinir untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang mendistribusikan bikin program pemagangan nasional misalnya. Karena kita prihatin dengan kondisi seperti itu. Nah misalkan ya for whatever reason misalkan ke sekarang di stop untuk sementara untuk pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. Ada alasan kemanusiaan, ada alasan moralitas, ada alasan keuangan juga. Ya, nah sekarang kalau misalkan mereka itu atau yang kita bikin itu kita training, bahkan bila perlu kadang saya pernah ada pemikiran agak sedikit ekstrim. Ibu-ibu pulanglah, didik anak-anakmu menjadi anak-anak bangsa. Jadi yang kita kirim itu adalah anak-anak muda, supaya punya pengalaman yang luas di luar negeri, sehingga dalam bentuk pemagangan. Saya pernah bertanya sama beberapa teman-teman di BUMN, waktu itu misalkan di Pusri dan sebagainya, Pak, minat nggak kalau Bapak berpartisipasi dalam program pemagangan nasional? Nah, ini yang mengorkestrasi siapa? Bayangkan kalau ada badan semacam ini, kita perlu menciptakan pengiriman tenaga kerja, tinggal data kan, Pusri bisa berapa, Astra berapa, bayangin, Pertamina berapa, ya setahun bisa nggak mereka men-training misalnya ya 100 orang Pertamina, pinat lah, ya di training. Tetapi bayangin ya, anak orang misalkan Anda boleh lulus dari ITB, tetapi sertifikat dari Freeport itu juga sakti. Ya, misalkan additional. Jadi misalkan Anda lulus tambang ITB lah misalkan. Begitu ada this gentleman udah mendapatkan telah pengalaman bekerja, itu langsung tuh. Ya pengalaman saya membuka pintu lebih lebar ya. Bekerja di perusahaan minyak itu banyak tuh ya kawan-kawan saya yang pada bekerja ke Timur Tengah karena dia mendapatkan sertifikasi bahwa pengalaman bekerja di perusahaan saya bekerja di Migas. Nah, sehingga Bapak bisa bayangkan ya, kita bisa ekspor skill, bisa ekspor tenaga ke luar negeri. Jadi dari segi dignity kebangsaan itu juga bisa hebat. Bisa juga untuk misalkan kegiatan-kegiatan seperti misalkan mengkoordinasi tentang diplomasi kuliner. Dibawa sama presiden melalui badan ini. Ya kita ini ya terkalahkan misalnya kayak gini. Waktu namanya bakso, untuk ngangkat harga 50.000 aja udah beratnya minta ampun. Tapi pada waktu Anda beli ramen, harganya 100.000. Come on. Ya bakso didiskriminasi oleh produk dari luar. Kenapa? Kenapa para ahli kuliner itu tidak memunculkan keprihatinan? Nah, bayangkan dengan badan ini kita bisa mengorkestrasi, kita bikin event-event yuk, ya skalanya nasional supaya bisa menjadi diplomasi kebudayaan. Nah, kayak gitu. Itu antara lain ya. Banyaklah imajinasi saya. Kalau badan ini ada, banyak yang bisa dikerjakan. Baik Mas Hendry, waktu juga membatasi kita. Yang penting tadi bahwa Badan Koordinasi CSR Indonesia, menurut persepsi Mas Hendry ini diperlukan. Saya juga setuju ya. Tinggal bagaimana tata kelolanya, karena banyak hal yang sifatnya non-finansial yang bisa dikelola, disinergikan, sehingga menghasilkan kinerja pembangunan di Indonesia ini lebih baik lagi dengan supporting dari dunia usaha.
Sahabat CSR, jangan lupa ya view, like, and subscribe sehingga kita semakin bisa bekerja sama. Dan jangan lupa pantau terus ya di YouTube podcast kami sehingga kita bisa saling berbagi manfaat buat sahabat CSR juga manfaat buat kami. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.